Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Rocky tampar Mukidi, ya, sudah barang tentu bukan tamparan fisik, tetapi tamparan jiwa dan pikiran, menambah beban Mukidi. Ya, kondisinya sekarang semakin memprihatinkan. Kayaknya kesadarannya sudah tidak begitu penuh gitu, agak linglung dikit, dan ditambah beban dengan pernyataan-pernyataan dan narasi yang dibuat oleh Rocky Gerung selama beberapa waktu terakhir, ya. Dan sekarang ini juga Rocky Gerung nambah lagi beban kepada Mukidi itu dengan analisis yang terus-menerus berkenaan dengan potensi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, ya, dan sosok yang akan menggantikannya. Ya, memang salah satu kelebihan Rocky ini adalah ketika memberikan analisisnya, kadang-kadang logikanya itu berlapis gitu, dan seperti juga menebak apa langkahnya Prabowo, kayak main catur 3-4 sebelum melangkah dia sudah tebak di depan. Ya, sudah barang tentu yang seperti ini juga kalau sampai kepada Jokowi dan mungkin melalui stafnya, ya, ini juga akan menduga-duga apakah Rocky ini menjadi juru bicaranya Prabowo, ya, untuk memberitahukan Jokowi bahwa nasib anakmu akan seperti ini atau apa, kan begitu kan? Karena memang banyak juga orang yang menganalisis gitu kan, kenapa Rocky tidak berani kritis kepada Prabowo, tapi pernah juga mengatakan Presiden ke-7 itu bajingan tolol. Nah, cuma tidak menyebut nama Prabowo, dan orang menafsirkan the real presiden yang sekarang itu masih Jokowi. Makanya bukan kritik kepada Prabowo itu yang kelihatannya masih dijaga. Tapi kalau Prabowo secara langsung, ya, kayaknya enggak. Dan permintaan Rocky, kalau ditanya kalau masuk kabinetnya Prabowo apa yang pengen Anda lakukan? Jaksa Agung. Wow, apa mau nyeret jebloskan semua koruptor ke penjara, ya. Nah, tapi sebetulnya wajar aja kalau Prabowo itu juga punya juru bicara yang tidak resmi untuk memberitahu orang-orang, sehingga dari apa yang dinyatakan oleh Rocky inilah, ya, mungkin pihak dari Jokowi ini semakin muram durja, ya, berduka, sedih, dan tidak berdaya. Yang ini pengamat politik, ya, Rocky Gerung menganalisis potensi pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sosok yang akan menggantikannya. Itu disampaikan di channel YouTube-nya Hendri Satrio. Ya, diketahui bahwa memang desakan pemakzulan Gibran itu dilayangkan oleh para purnawirawan jenderal, ya, dan sudah disampaikan ke DPR maupun MPR, namun belum ada tindak lanjutnya. Ya, kalau Dasko sudah agak ngotot, tetapi Puan tidak begitu, karena Puan ini punya hubungan yang baik banget dengan Jokowi, ya, paling mudah komunikasinya. Kalau ibunya malah enggak, Hasto enggak, tapi Puan iya. Kenapa begitu? Ya mungkin ada suaminya yang kena kasus atau apa, artinya dipegang oleh Jokowi, sehingga seperti itu yang terjadi. Nah, di analisisnya Puan ini, ya, di analisisnya Rocky ini, pemakzulan melalui parlemen itu sebetulnya terlalu berbelit-belit. Caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum secara pemakzulan setelah diputuskan. Sulit, berbelit-belit katanya. Menurut Rocky, cara yang paling tepat untuk lengserkan Gibran adalah dengan cara mendesak langsung dengan cara unjuk rasa, ya, seperti yang terjadi di era Soeharto itu. Tapi kalau seperti ini Rocky, ya, meremen terus, tidak hanya cukup dengan Gibran, ya, tetapi Prabowo juga kena. Ini kalau kita mengikuti logikanya Jokowi, yakni capres dan presiden dan wakilnya itu satu paket, beda dengan Filipina katanya, yang sendiri-sendiri. Sehingga ketika wakil presidennya di-impeach,
tidak masalah dengan presidennya, terpisah. Tapi kalau ini katanya satu paket gitu loh, dan mungkin juga memang gonjang-ganjingnya akan lebih besar lagi. Tetapi bisa jadi malah cara yang walaupun agak berbelit-belit adalah dengan cara melalui DPR itu. Kenapa Puan itu masih ogah-ogahan? Karena dia belum mendapatkan tawaran sebagai wapresnya. Kalau tawaran sebagai wapresnya itu oke, ya, tawaran sebagai wapresnya itu betul digunakan untuk Puan, ya Puan sudah barang tentu oke dong. Masa enggak? Ini kan kasus yang nyaris terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, ketika Gus Dur mau digulingkan oleh kelompoknya Amin Rais. Ya PKB itu kalau sama Amin Rais jengkelnya bukan main, bahkan mungkin sampai hari ini, ya kan? PDIP itu ogah-ogahan, ya. Tetapi begitu Megawati yang ditampilkan untuk melengsarkan Gus Dur, ya bekerjalah PDIP itu, ya akan seperti itu karena memang tabiat dasar politik itu adalah kekuasaan itu. Cuma memang kalau di Indonesia itu etikanya nggak ada, jadi nggak ada rasa malunya. Pokoknya dapat peluang berkuasa, bagaimanapun caranya dia akan kerjakan. Ini yang bikin ngeri, ya Jokowi. Karena kalau memang semangat untuk menendang Gibran itu sangat kuat, aturan apa saja itu juga bisa dibuat secara mendadak. Kayak tahu dadakan, ya, digoreng di tempat langsung disantap. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.